we are Tim 3 Hukum Tata Lingkungan dengan Ketua Trisna Simamora, anggota Sonia, Tipka Sari, Dewi Elena, Mahkota, Immanuel, Kevin, dengan dosen pengasuh Dr. Nishil Martono Angusti, SHMM MHUM. All about Hukum Tata Lingkungan, selamat menyaksikan. Pertama, bagaimana saudara menjelaskan pertanggungjawaban duty of care dan berikan contoh kasus di PT? Prinsip duty of care merupakan prinsip yang merujuk kepada kemampuan dan kehati-hatian tindakan pengurus perseroan yang diwakilkan kepada direktur. Dalam duty of care, direksi dituntut pertanggungjawaban secara hukum. Direksi memiliki kewajiban untuk melaksanakan amanah yang diberikan perseroan atau fiduciary duties. Dengan amanah tersebut, anggota direksi wajib menjalankan pengurusan perseroan sebaik mungkin. Anggota direksi tidak boleh memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadinya. Apabila anggota direksi menyalahgunakan kedudukannya sebagai pemegang amanah perseroan atau lalai dalam menjalankan tugasnya yang mengakibatkan perseroan menderita kerugian, maka setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi sesuai dengan pasal 97 ayat 3 UU PT. Untuk kasus di sini kelompok kami mengambil contoh kasus tindakan perusakan hutan di Gunung Bandalangi yang dilakukan oleh Direksi Perum Perhutani Unit 3 Jabar. Direksi Perhutani dalam melaksanakan tugasnya dibebani kewajiban serta pengabdian untuk melestarikan dan meningkatkan mutu sumber daya hutan dan mutu lingkungan hidup, di mana segala perbuatan dalam menjalankan manajemen perusahaannya adalah merupakan satu kesatuan dari perbuatan hukum. Direksi Perhutani dalam mengelola hutan telah mengabaikan tanggung jawab serta peraturan dan atau telah menyimpang dari maksud dan tujuan perusahaannya. Perbuatannya yang telah mengakibatkan luas hutan di Jawa Barat tinggal 8%, termasuk hutan Bandalangi dari keadaan 57 juta hektar. Di samping tidak melakukan reboisasi, Perum Perhutani juga merubah hutan primer menjadi sekunder dan telah menciptakan lahan kosong. Oleh karena itu, perbuatan Perum Perhutani yang telah merubah fisik dan atau fungsi hutan dapat dikualifikasikan sebagai perusakan hutan. Akibat perbuatan tersebut yang telah mengkondisikan hutan sekunder, Gunung Bandalangi tidak mampu lagi menahan curah hujan. Sehingga pada tanggal 28 Januari 2003 terjadi longsor di area pemukiman hutan Bandalangi dan menghancurkan area pemukiman dan mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, Direksi Perum Perhutani dikenakan sanksi administrasi oleh pemerintah. Jelaskan prinsip doktrin konstruktif fraud untuk pelanggaran fiduciary dati dan berikan contoh dalam kasus PT. Konstruktif fraud atau kecurangan konstruktif adalah adanya kesembronoan yang luar biasa meskipun tidak ada maksud untuk menipu atau merugikan. Terjadi bila auditor mengetahui audit yang memadai belum tuntas tetapi tetap mengeluarkan opini meskipun tidak ada maksud menipu pengguna laporan keuangan. Istilah fiduciary duty berasal dari dua kata yaitu fiduciary dan dati. Tentang istilah dati yang berarti tugas, sedangkan untuk istilah fiduciary berasal dari bahasa Latin fiduciarus dengan akar kata fiducia yang berarti kepercayaan atau dengan kata kerja fidure yang berarti mempercayai, sehingga dengan istilah fiduciary diartikan sebagai memegang sesuatu dalam kepercayaan atau seseorang yang memegang sesuatu dalam kepercayaan untuk kepentingan orang lain. Dalam konteks ini sangat penting untuk mengontrol perilaku dari direksi yang mempunyai posisi dan kekuasaan besar dalam mengelola perusahaan, termasuk menentukan standar perilaku untuk melindungi pihak-pihak yang dirugikan apabila direksi berperilaku tidak sesuai dengan kewenangan atau perilaku tidak jujur. Jelaskan perbuatan ultra vires yakni melampaui batas kewenangan dan kapasitas atau beyond the authority perseroan dan berikan contoh dalam kasus PT. Yang dimaksud dari perbuatan ultra vires menurut pasal 92 ayat 2 Undang-Undang PT yang menjelaskan bahwa direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan atau anggaran dasar. Secara sederhana dapat disimpulkan ultra vires itu adalah tindakan direksi di luar maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang ditentukan dalam anggaran dasar, antara lain melakukan tindakan yang dilakukan di luar maksud dan tujuan perseroan. Tindakan yang dilakukan demi kepentingannya pribadi dan tindakan yang dilakukan melampaui kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Contoh kasus yang kami sorot mengenai ultra vires ialah kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyeret PT SSS. Berulang-ulangnya kasus karhutla di wilayah konsesi korporasi tertentu patut diduga tindakan pidana tersebut merupakan kebijakan korporasi. Hal tersebut sudah dibuktikan melalui dua tahap penyelidikan, yaitu tahap pertama, perlu diselidiki apakah direksi merupakan orang yang ditempatkan oleh pemegang saham pengendali. Para pemegang saham sering menggunakan modalnya untuk mempengaruhi direksi dan komisaris dalam mengambil kebijakan yang menguntungkannya. Tahap kedua, untuk membuktikan keterlibatan pemegang saham dalam kasus karhutla adalah dengan melihat dokumen rapat umum pemegang saham atau RUPS. Dalam kasus tersebut, pemegang saham pengendali dengan kekuasaan yang dimilikinya bertindak di luar kewenangannya untuk mengatur direksi dan komisaris atau ultra vires. Terhadap tindakan tersebut, menurut pasal 3 ayat 2 UU PT, pemegang saham dinyatakan telah kehilangan hak imunitasnya. Dengan kata lain, bila pemegang saham melakukan tindakan ultra vires, maka pertanggungjawaban pemegang saham tidak lagi sebatas saham yang disetor, melainkan menjadi pihak yang menyuruh melakukan atau membantu melakukan tindak pidana. Hal tersebut sesuai dengan pasal 55 KUHP. Jelaskan pengertian prinsip vicarious liability dan berikan contoh dalam kasus PT. Vicarious liability adalah pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain.
Misalnya terjadi dalam hal perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu ada dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatannya. Contoh kasus PT Jatim Jaya Perkasa, putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, perkara pidana lingkungan hidup, register nomor 186 PIDE-SUS 2015, PT PBR tanggal 8 Desember 2015, terdakwa Kosman Pintoni Immanuel Siboro bekerja di PT Jatim Jaya sejak tanggal 7 November 2011 dengan jabatan sebagai asisten kepala kebun Serokan yang bertugas menangani usaha perkebunan pada ST Serokan. Dari kurun waktu 2009 sampai 2014 menunjukkan terjadi kebakaran yang berulang kali di lahan PT Jatim Jaya Perkasa dan tidak ditemukan peralatan seperti robin, menara api maupun mobil pemadam kebakaran di area yang terbakar. Area yang terbakar tersebut masuk dalam rencana kerja tahunan PT Jatim Jaya Perkasa. Dalam dakwaan subsidi, terdakwa didakwa karena dalam kedudukannya karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 99 Ayat 1 Junto Pasal 116 Ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, menimbang Pasal 116 Ayat 2 tersebut di dalamnya terdapat prinsip vicarious liability bahwa setelah majelis hakim memperhatikan dan mencermati bukti dan saksi di persidangan bahwa ternyata yang bertanggung jawab pada saat kebakaran terjadi adalah asisten Afdeling Serokan yakni Opshan Simamora yang sudah mengundurkan diri dari PT Jatim Jaya Perkasa, maka secara langsung tanggung jawab asisten Afdeling 4 Serokan diambil alih oleh terdakwa sebagai asisten kepala. Maka terdakwa Kosman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambien, baku mutu air, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar 3 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Plan adalah sketsa tata ruang utama yang berisi tentang letak dan gambaran besar sebuah kawasan proyek infrastruktur yang akan dibangun. Bukan hanya itu, dalam master plan juga terlihat lokasi fasilitas umum dan sosial yang nantinya akan dapat digunakan bersama saat konstruksi sudah selesai dibuat. Pada umumnya, master plan adalah dokumen yang berbentuk kertas lembaran, namun kini tak jarang ada yang membuat contoh master plan hanya dalam bentuk soft file di dalam perangkat digital saja. Struktur plan adalah kerangka kerja untuk memandu pengembangan atau pembangunan kembali suatu kawasan dengan menentukan pola pengembangan dan penggunaan lahan di masa depan, area ruang terbuka, tata letak dan sifat infrastruktur atau termasuk transportasi dan fitur dan kendala utama lainnya yang mempengaruhi bagaimana dampak pembangunan harus dikelola.